Perkenalkan, nama saya Anthony, wrestling coach dari DKI Jakarta. Perkenalkan, saya atlet gulat wrestling, nama saya Muhammad Firdi. Saya Agung, pelatih wrestling DKI Jakarta. Saya Christian Manek, atlet wrestling DKI Jakarta. Saya Joko, wrestling coach DKI Jakarta. Oke, hari ini kita akan memperkenalkan aturan dan dress code dari sistem pertandingan urban wrestling nanti. Di sebelah kanan saya, di sini sebagai atlet nantinya dia akan memakai rash guard dan celana MMA dan menggunakan sepatu wrestling. Kemudian di sebelah kanan saya yang kedua, di sini ada dress code nanti pemimpin pertandingan wasit memakai pakaian seperti ini, pakai kaos kera, kemudian celana training dan harus memakai sepatu gulat. Kemudian sebelah yang nomor 3 dari kanan saya juga sama, ini atlet nanti memakai rash guard dan celana MMA dan sepatu wrestling. Selanjutnya kita akan memperkenalkan beberapa teknik dan poin-poin dalam peraturan di urban wrestling nanti. Dalam aturan permainan kita mengacu kepada yang amatir, tapi ada beberapa poin yang kita modifikasi. Next nanti kita akan langsung coba. Kita akan mempertandingkan di wrestling sendiri ada 2 gaya, freestyle dan Greco-Roman, tapi di urban wrestling nanti kita akan mempertandingkan gaya freestyle aja. Kenapa hanya mempertandingkan gaya freestyle? Kalau di Greco dia lebih banyak melakukan bantingan-bantingan yang ekstrim, dikarenakan urban wrestling ini untuk mengakomodir member masyarakat secara luas, jadi yang Greco tidak akan kita pertandingkan, hanya yang di freestyle saja. Kemudian kenapa juga harus freestyle? Karena member di camp itu dan petarung-petarung di MMA ketika mereka melakukan pertandingan itu fight, mereka banyak melakukan takedown dengan menangkap kaki. Sedangkan di Greco itu dia main hanya pinggang ke atas. Maka dari itu kita hanya mempertandingkan gaya bebas atau freestyle. Keuntungan dan kemudahan untuk belajar freestyle atau gaya bebas di wrestling ini jauh lebih mudah dibanding Greco-Roman karena banyak semua anggota tubuh ini boleh ditangkap atau boleh diambil, boleh dijatuhkan. Jadi boleh dari ujung kaki sampai kepala sehingga jauh lebih memudahkan. Oke, rekan-rekan semua, kita akan coba sedikit membuat simulasi pertandingan dari urban wrestling tersebut. Kayak dari awal posisinya yang sebelah sini sudut merah, kita akan bagi dalam dua sudut, 2 corner, sudut merah dan sudut biru gitu. Nanti akan membedakannya, kita akan coba dengan pakai gelang kaki. Setelah itu yang di tengah wasit akan memimpin pertandingan tersebut. Saya akan mencoba mempraktekkan sistem pertandingan di urban wrestling ini. Jadi nanti ada sudut merah dan sudut biru. Nanti wasit akan dibantu oleh pressmat dan juri. Pressmat akan diposisikan nanti di ujung sebelah kanan dan pressmat dan juri ada di sebelah kiri. Nanti akan memutuskan ketika wasit meminta satu tindakan atau satu poin, akan meminta kepada kedua wasit, pressmat dan juri. Mungkin itu nanti kita akan coba praktekkan untuk urban wrestling ini. Saya akan jelaskan sedikit pada saat memulai wrestling, wasit wrestling akan masuk lebih dahulu di tengah matras dan memanggil kedua wrestler. Di mana wrestler di sudut merah akan dipanggil lebih dahulu dan melakukan pengecekan juga tentang kelengkapan dari wrestler yang akan bertanding. Dan berikutnya juga wrestler dari biru dipanggil untuk masuk dalam arena, sama juga melakukan pengecekan safety untuk memulai competition. Oke. Kedua wrestler second, wasit di tengah melakukan persiapan. Ya, kita dimulai. Competition dimulai. Oke, red menguasai
mendapat nilai 2 poin. Oke, kita lihat di mana kedua wrestler melakukan serangan. Ya, red wrestler melakukan serangan tangkapan kaki dan berhasil. Poin 2 poin. Red wrestler mendapatkan 2 poin atas lawannya blue wrestler. Oke, kedua pegulat melakukan dua wrestler melakukan teknik. Good. 2 point blue. Blue wrestler meraih 2 poin dari posisi menguasai. Oke. Red wrestler inisiatif melakukan serangan. Blue berusaha keluar. Oke, good. Red wrestler meraih 2 poin. 4 point. Meraih 4 poin. Karena pegulat red wrestler melayang. Oke, blue wrestler meraih 1 poin karena berhasil mengeluarkan red wrestler dari arena. Oke, good. Red wrestler meraih 4 poin dari hasil menjatuhkan lawan dengan melayang, dan dapat 2 poin lagi dari hasil menggulung blue wrestler. Oke. Kedua wrestler berdiri kembali lagi posisi awal untuk lebih dinamis lagi bermain event ya. Oke, 1 point red karena berhasil mengeluarkan blue wrestler dari event, dari arena. Oke, 4 point for blue. 4 point blue karena menjatuhkan lawan dengan melayang. Oke, red wrestler melakukan inisiatif serangan dan meraih 2 poin. 2 poin lagi. 2 poin lagi karena berhasil menggulung lawan. Dan 2 poin lagi karena berhasil menggulung lawan dengan teknik kuncian kaki. Out. Oke, kita akan coba review teknik yang dianggap poin nanti pada saat urban wrestling. Mungkin kita akan coba review dari poin 1 dahulu kali. Mungkin tadi kita udah sama-sama melihat simulasi permainannya. Sekarang kita akan review satu persatu. Mungkin dari kalian di rumah pada bingung ya, itu bagaimana sih sistem poinnya? Maka dari kita akan bedah semuanya dari hasil permainan tadi. Kenapa bisa poin 1, kenapa bisa poin 2, dan kenapa bisa poin 4. Dan poin 1, teknik apa yang bisa memberikan nilai 1, kemudian teknik apa yang bisa memberikan nilai 2, dan teknik apa yang bisa memberikan nilai 4. Oke, kita langsung bedah saja. Oke, sambil ngomong ya. Oke, kamu buat bagaimana supaya bisa terjadi poin 1 itu seperti apa? Kau buat dorongan push, kontak, kemudian dorong keluar. Oke. Coba langsung. Yap. Kontak, mundur. Oke, stop. Oke. Sama-sama kita lihat yang bisa terjadi poin 1 yang seperti kalian lihat ketika salah satu wrestler bisa mendorong lawannya keluar dari lingkaran orange ini, maka dari itu pegulat dinyatakan mendapatkan nilai 1. Oke, ketika seorang wrestler bisa mengeluarkan wrestlernya yang lainnya mengeluarkan dari sudut lingkaran orange ini, maka dia akan diberikan nilai 1. Oke, sekarang buat nilai 2, poin 2 dari posisi atas, kontak. Oke, coach, tadi poin 1-nya apabila satu pegulat keluar. Iya. So, apakah ada lagi poin 1-nya bisa diraih? Ada. Selain mengeluarkan salah satu pegulat bisa mendapatkan poin 1, kemudian ada satu lagi yang bisa memberikan nilai 1 terhadap wrestler. Oke, contoh kamu main dari depan, kontak, terus Uus ke belakang, kemudian Firdi tahan di bawah, bisa kena poin, naik, kemudian kamu counter. Oke, kontak belakang. Oke. Ini juga termasuk bisa mendapatkan si pegulat nilai 1. Oke, kenapa di sini saya ingin jelaskan kenapa bisa mendapatkan poin 1?
Padahal kalau salah satu pegulat bisa menguasai lawannya ke belakang itu poin 2. Dikarenakan dimulai dari pegulatan bawah sehingga dia hanya mendapatkan poin 1. Tapi kalau dilakukannya mulai dari atas pegulatannya, kemudian dia langsung menguasai belakang, itu bisa mendapatkan poin 2. Tapi dikarenakan dari pegulatan bawah, jadi hanya diberikan 1 poin. Oke. Artinya berarti pegulat satu lagi per satu melakukan teknik itu melakukan counter ya? Iya, melakukan counter, jadi itu kayak semacam poin 1 untuk hasil counter tersebut. Gitu, iya betul. Oke, next. Di poin 2 apa saja yang bisa mendapatkan poin 2? Oke, next kita akan bedah bagaimana bisa mendapatkan poin 2 dalam sebuah pergulatan. Silakan dicoba mulai dari 1, penguasaan ke belakang. Oke, stop, up. Oke, ini bisa mendapatkan poin 2. Kemudian poin 2 tuh ada banyak. Belakang lagi, Fir. Dari mulai ke belakang, terus kemudian guling, leher, kontak. Up, 2, sama, up. Leher, Fir, kuasain gulung. Ya, gulung. Oke. Ini juga kemudian teknik, namanya teknik gulungan leher. Kemudian ini juga menghasilkan poin 2. Sekarang dari pegulatan bawah ini juga bisa menghasilkan poin 2. Salah satunya adalah teknik gulungan pinggang namanya. Kalau biasa kita sebut di gulat itu, oke, Fir, teknik gulungan pinggang. Oke. Kemudian ini juga 2 poin. Yang lain, Fir, Nelson, Fir. Kamu buatnya semua poin 2 yang di bawah. Oke. Kemudian ini juga poin 2, kaki, Fir. Oke, kemudian ini poin 2. Jadi coach, kalau saya lihat ini bisa poin 2 apabila satu berhasil mengguling badan lawan, kedua berhasil menguasai ke belakang gitu ya coach. Iya, poin 2 seperti itu. Poin 2 itu terjadi masih banyak poin 2 bisa didapatkan seorang wrestler. Di wrestling ini bila mana salah satu pegulat dari posisinya tengkurap kemudian bisa digulingkan sampai bahunya itu mengenai matras, itu bisa terjadi poin 2. Misalkan tidak melakukan teknik, hanya dorongan dari posisi atas, kemudian lawannya jatuh, tidak melakukan teknik tapi hanya dorongannya lawannya jatuh, kemudian terguling, itu juga bisa terjadi poin 2. Poin 2 ya berarti. Ya, jadi bila mana salah satu pegulat berguling atau terguling itu mengakibatkan poin 2. Oke, poinnya itu. Ya, mungkin dari poin 2 itu kita next langsung ke poin 4. Oke, next poin 4 selain double leg atau guru mah kontak. Oke, next. Agak main dikit itu. Ya, kurang dikit, Fir. Kurang mayang. Mayang dikit. Kurang mayang. Yap, oke. Kurang itu. Leher, Fir, tarik leher, melayang, kayang. Leher. Oke, good. Oke. Seperti yang kita lihat ini adalah poin 4 dalam sebuah pergulatan. Bila mana mungkin di poin 2 dan 4 sedikit rancu. Sebetulnya kalau mereka melakukan teknik, salah satu pegulat yang diambil kemudian jatuhnya tuh melayang, itu bisa terjadi poin 4. Tapi bila mana jatuhnya tidak melayang, itu hanya poin 2 diberikan. Ya, slam lah istilahnya kalau itu slam. Itu hanya perbedaannya hanya itu aja. Bila mana salah satu dibanting atau dilakukan teknik kemudian dia jatuhnya slam, itu bisa terjadi poin 4. Tapi bila mana hanya ngerol aja, hanya guling aja, itu hanya poin 2. Perbedaannya mungkin di situ aja. Oke coach, kalau saya lihat berarti poinnya adalah apabila pegulat itu lawannya berhasil melayang jatuh, berarti poinnya 4 gitu. Tapi bila mana hanya berguling saja, hanya itu berguling saja, 2. hanya 2 saja. Ya, 2 saja. Okay. Perbedaannya hanya di situ aja. Tadi kita lihat variasi poin yang dari poin 1, 2 dan 4. Itu poin ya, poin akumulasi. Kalau di gulat itu pasti ada juga kan KO-nya. Kalau di tinju kan TKO, kalau di judo itu ipong, kalau di MMA itu tap out gitu. Kalau di gulat bagaimana? Ada. Kita mungkin kalau di gulat jarang orang mendengar ya, karena tidak umum sekali didengar. Kita ada istilah namanya TUS.
TUS itu terjadi sama seperti kalau di judo itu ippon, kalau di boxing itu TKO. Bila mana salah satu pegulat bisa mengetuskan lawannya, dianggap pertandingan selesai, walaupun poin dia kalah atau waktunya masih tersisa banyak. Oke, sekarang kita langsung bedah TUS itu seperti apa sih? Oke, langsung lihat. Oke. Oke, tunggarep, tentang, kuasain Fir. Oke, ini yang seperti kalian lihat, ini adalah posisi TUS. Posisi TUS terjadi bila mana salah satu wrestler bahunya ini mengenai matras dan lawannya menguasai. Tidak masalah kakinya bergerak-gerak selama bahunya masih menempel, itu dianggap TUS. Kemudian TUS ini berapa detik sih TUS ini dinyatakan TUS oleh wasit? Ketika posisi seperti ini, kemudian wasit menghitung sampai 3 detik, tidak ada perubahan dari posisi ini, wrestler dianggap kalah. Dan yang wrestler satu lagi dianggap menang. Istilahnya kalau di judo ippon, kalau di boxing TKO, kalau di gulat wrestler menang sudut merah, menang TUS. Oke. Oke, coach, mungkin kita bisa lihat variasi tekniknya kali yang bisa dianggap itu TUS. Oke. Saya melakukan teknik Nelson. Oke, Nelson. Kemudian saya menggulingkan lawan. Oke. Kemudian saya kuasai. Oke. Saya kuasai. Ini salah satu posisi TUS. Oke. Kemudian next. Dari posisi ini adalah sambungan. Oke. Kemudian saya menggulingkan. Kemudian saya kuasai. Oke. Ini juga sama posisi. Di sini, Bang, di sini. Ini sama posisi TUS. Oke, kemudian ini. Oke, up. Oke, ini kemudian menguasai lawan. Menguasai lawan seperti ini, lawan tidak melakukan perubahan pergerakan seperti ini juga dianggap posisinya TUS. TUS ini dengan catatan kedua bahu ini menempel ke matras. Kalau hanya satu seperti ini, saya hanya seperti ini belum TUS. Belum TUS dikarenakan bahu dari lawan tidak mengenai matras, hanya posisi nyampingnya ya. Tapi posisi ini wasit akan menghitung. Ya. Akan menghitung posisinya. Wasit, referee. Wasit. Ini posisi tidak TUS. Wasit hitung. Yang ini baru TUS. Oke. Kedua bahu menempel di matras. Oke. Oke, mungkin itu dari beberapa posisi TUS. Oke. Oke, jadi coach tadi poinnya adalah bagaimana wrestler bisa menguasai lawannya dan menahan posisi danger di mana kedua bahu lawannya nempel ke matras dan dihitung oleh wasit selama 3 detik. Oke, selama 3 detik. Jadi pas waktu 3 detik wasit yang akan menentukan atau wrestler itu menang atau kalah. Ya, TUS. betul. Oke coach, kita sudah lihat kira-kira teknik apa yang bisa akan dilakukan pada urban wrestling gitu. Nah ini kan dari akarnya dari gulat freestyle kan. Nah justru pasti ada yang bisa dilakukan di urban wrestling tersebut. Tentunya ada juga yang nggak boleh untuk menjaga safety para urbanus yang akan bermain wrestling nanti. Mungkin bisa dijabarkan kali apa yang nggak boleh? Ya, pasti. Di dalam sebuah pertandingan urban wrestling nanti kita juga mengacu kepada pertandingan yang ada di amatir, tapi ada beberapa teknik-teknik yang di amatir yang tidak diperbolehkan di dalam pertandingan urban wrestling nanti tentunya gitu loh. Jadi ada beberapa teknik yang pasti jenis tekniknya bantingan karena itu terlalu membahayakan. Jadi itu di dalam pertandingan urban wrestling nanti kita tiadakan. Contohnya seperti ini, teknik-teknik bantingan yang tidak diperbolehkan nanti dalam sebuah pertandingan di urban wrestling. Oke, kamu banting pinggang tangan leher. Oke, ini tidak diperbolehkan. Salah satunya teknik bantingan pinggang.
Ya. Kemudian teknik clinch, kayang, suplex, push. Oke, ini juga suplex ini Suplex termasuk, ya suplex ini tidak boleh juga, di amatir diperbolehkan, tapi di urban wrestling tidak diperbolehkan. Kemudian satu lagi yang clinch, clinch. Oke, banting, ya. Oke, ini juga salah satu teknik bantingan, cuman diawali dengan clinch, ini juga tidak boleh. Tapi ada teknik yang diperbolehkan, suplex, tapi tidak boleh diangkat. Jadi dia menguasai di belakang, tapi hanya menjatuhkan lawannya. Gitu. Oke. Ya, posisinya hampir seperti suplex, tapi tidak boleh diangkat. Oke. Kemudian dijatuhkan tidak boleh, tapi dikuasai di belakang, kemudian dijatuhkan ke samping. Itu di urban wrestling masih kita perbolehkan. Contohnya seperti ini. Kuasai lawan di belakang, kemudian buang ke samping. Oke, ini boleh. Ini masih boleh diperbolehkan. Ini berarti kayak seperti jatuhan ke samping. Ya, ini hanya jatuhan aja sih. Jatuh ke samping. Maka dari itu kita perbolehkan. Oke, siap. Ini karena ini menurut saya cukup safety lah kalau untuk pemula untuk melakukan teknik tersebut. Oke, mungkin seperti itu ada aturannya. Berarti coach, kalau saya lihat di sini itu lebih banyak kepada menjaga jangan sampai para wrestler tersebut yang di urban wrestling ya tidak ada melakukan angkatan yang melayang. Itu tidak. Yang melayang ya mungkin karena ini kan levelnya beda dengan para yang amatir. Ya. Kita menjaga para yang peserta tersebut kali ya. Ya, seperti itu. Oke, coach, ada mungkin pertanyaan di luar sana tentang kuncian di urban wrestling tersebut. Bagaimana? Apakah ada? Itu mungkin aplikasinya bagaimana? Itu juga bagaimana tentang safety-nya pada saat pelaksanaan kuncian tersebut? Ya, oke. Kuncian. Kalau di wrestling kuncian tidak seperti ada di ini mungkin ya, MMA di MMA, di BJJ kunci-kunciannya. Di wrestling lebih pada penguasaan sih. Penguasaan lawan ya. Seperti yang tadi sudah kita contohkan, TUS itu adalah sebuah istilahnya mengunci lawan atau menguasai. Di wrestling hanya seperti itu saja mungkin menguasai. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini hanya menguasai. Ini hanya menguasai saja, tidak mengunci yang secara membuat lawan itu tidak bisa bergerak karena kesakitan atau apa, tidak diperbolehkan kalau di dalam urban wrestling nanti. Hanya menguasai seperti ini. Gitu loh. Kemudian ini ada posisi, ini namanya teknik Nelson. Mungkin kalau orang di luar sana mengira ini sebuah teknik kuncian yang mengarah kepada leher. Padahal ini hanya teknik namanya Nelson. Di teknik ini kita hanya mencoba menggulingkan lawan, tapi tidak mengunci atau menyakiti dia. Kita hanya berusaha untuk menggulingkan lawan seperti ini. Oke. Di urban wrestling nanti seperti itu, di wrestling seperti itu. Hanya membuat teknik untuk mencoba menggulingkan. Oke. Kemudian ada satu lagi. Nanti ada namanya itu Nelson single, ada Nelson yang double. Mungkin ini juga orang akan melihat ini ada sebuah kuncian. Padahal intinya sama untuk mencoba menggulingkan. Oke, seperti ini double Nelson. Kemudian kita menggulingkan ke kiri atau ke kanan. Intinya untuk membuat lawan itu berguling dan kemudian kita mendapatkan poin. Hanya sampai di situ saja. Oke, ini ada satu lagi. Mungkin ada persamaannya kalau di BJJ namanya twister. Kita ini juga sama, intinya hanya untuk menggulingkan, tapi dengan mengunci kaki lawan seperti ini. Oke. Kemudian menggulingkan lawan. Intinya semua dari kuncian itu pada intinya untuk menggulingkan lawan agar kita mendapatkan poin. Kemudian ini ada namanya kalau kita di wrestling teknik Singapura mengunci kaki, oke, seperti ini supaya kita menggulingkan lawan ke arah kiri lawan. Intinya semua sama, menggulingkan. Seperti ini, ketika dia terdesak seperti ini, mau nggak mau, dia akan ikut terguling seperti ini. Seperti ini sama, oke. Ini juga istilahnya Singapura atau kuncian kaki ya, kuncian kaki. Singapura, Posisi tangan di wrestling kalau posisi seperti ini langsung, ini tidak diperbolehkan. Jadi kita kalau mau memegang leher, kita harus memegang anggota tubuh yang lain. Misalkan seperti ini.
Tapi kalau saya langsung seperti ini, Mencekik itu berarti ini ya? mencekik namanya. Mencekik di dalam wrestling tidak diperbolehkan. Ketika posisi seperti ini, saya harus memegang posisi badan lawan yang lain. Misalkan seperti bahunya untuk mendorong. Jadi ini tidak mencekik, ini hanya mendorong saja. Hanya mendorong saja. Beda dengan mencekik, ini hanya mendorong saja. Dan megang bahu. Oke, ada satu teknik mungkin kalau di BJJ namanya guillotine. Kalau di kita di wrestling tidak boleh memegang leher langsung. Seperti ini tidak diperbolehkan. Kita memegang atau menguasai lawan harus tidak boleh langsung ke leher. Misalnya seperti ini. Ini juga sama-sama kalau di kita teknik gulungan leher namanya. Ini kita bisa menggulingkannya ke kiri atau juga ke kanan seperti ini. Jadi pada intinya semuanya itu hanya berusaha untuk menggulingkan. Dari semua pegangan kuncian tersebut berusaha untuk menggulingkan. Tidak boleh mematahkan, mencekik, tidak boleh. Oke coach, berarti tadi poinnya itu adalah bukan kuncian dalam arti untuk patahan ya. Artinya itu untuk poin Ya, atau berusaha menggulingkan Ya, untuk intinya, poin ya. atau untuk tus Ya, posisinya ya, gitu. tus, ya. Jadi berusaha menghilangkan keseimbangan lawan Ya. untuk meraih poin, Ya. itu baik poin 2 atau 1, 1 atau 4 dan atau berusaha untuk melakukan teknik tus. Ya, betul. Ya, betul. Oke coach, berikutnya dari urban wrestling tersebut, adakah yang tidak boleh atau yang dilarang dalam pada saat pelaksanaan permainan? Ada. Contoh seperti ini. Ini adalah wrestler melakukan kontak. Oke. Ini wrestler melakukan kontak. Oke. Kemudian pada saat melakukan kontak ada seperti ini juga, menguasai lawan atau memegang lawan. Oke, seperti ini. Oke. Menguasai lawan seperti ini hanya diperbolehkan tidak lebih dari 3 detik. Ketika menguasai harus segera melakukan serangan. Karena ketika hanya menguasai saja tidak melakukan apa-apa, Ya. saya ini dianggap pasif atau melanggar. Stalling. Ya, stalling. Saya akan diperingat wasit, akan dikasih peringatan oleh wasit. Kemudian pegangan pada saat kontak. Seperti ini, terus mendorong tangan lawan seperti ini atau memutar ke samping seperti ini. Ya. Ini juga sama, tidak diperbolehkan. Jadi menguasai itu harus pegang, kemudian masuk ke lakukan serangan. Tidak boleh terlalu lama menguasai lawan, kemudian tidak ada attack atau tidak ada action, itu tidak diperbolehkan juga. Kemudian grip. Kalau dilihat mungkin orang umum pasti akan melihat gripnya pada saat kita memegang lawan, menguasai lawan, dilihatnya kalau orang umum tahu pasti akan seperti ini. Ini juga sama, tidak diperbolehkan. Grip seperti ini tidak diperbolehkan. Begini juga. Ya. Nah, yang diperbolehkan tuh seperti ini grip. Ini boleh. Kemudian ini boleh. Ini juga boleh. Ini boleh. Ini yang tidak boleh. Oke, ini Artinya kita menjaga safety dari para kedua wrestler tersebut pada saat pertandingan kali. Ya, betul. Cedera dari injury patah. Ini posisi seperti ini kalau terlalu kencang, kemudian ada gerakan yang eksplosif, ini juga membahayakan Patah, saya ya, sendiri. patah ke jarinya. Membahayakan jari-jari saya gitu loh. Oke. Itu tidak boleh. Oke coach, ada tambahan lagi kah dari teknik yang harus kita jaga biar menjaga kompetisi tersebut? Oke, ada satu teknik yang bisa memberikan poin kita, tapi kalau itu dilakukannya itu sedikit rancu tuh. Ya. Karena orang melihatnya itu kan tetap ada satu teknik namanya teknik dorongan yang bisa kita mendapatkan poin. Dorongan seperti ini mengakibatkan salah satu wrestler keluar seperti ini. Oke, saya seperti ini. Ya. Ini saya mendapatkan poin 1. Tapi Ya. bila mana saya menguasainya dari posisi tengah sini, saya menguasai dia, saya menguasai. Kemudian di zona ini saya mendorong. Nah, kalau tadi lihat, kalau ketika keluar kan mendapatkan poin. Justru kalau ini yang diperingati saya oleh wasit, karena saya tidak menguasai lawan, saya hanya mendorong lawan. Itu juga tidak diperbolehkan mendorong gitu loh. Jadi akibatnya malah saya yang akan dapat teguran oleh wasit karena saya melakukan dorongan. Jadi ketika mengeluarkan wrestler harus tetap menguasai. Tidak, untuk tadi posisi mendorong itu adalah hasil negatif. Untuk artinya poin itu tidak dikasih poin.
Contohnya tadi Coach Joko ada di posisi sudut merah, artinya Coach Joko tidak mendapatkan poin, dan sudut biru pun tidak mendapatkan poin. Artinya pegulat kembali ke tengah dan mulai seperti semula. Lalu ada tadi posisi yang tidak diperbolehkan di dalam urban wrestling. Nantinya kita akan coba beberapa yang seperti agak menyerupai dengan di amatir. Contohnya tadi ada aktif, ada pasif. Nah, di aktif itu posisi pegulat harus aktif. Artinya ada push, ada kontak, ada tag. Nah, kedua pegulat harus aktif. Lalu ketika wasit menyebutkan pasif, permainan akan segera diberhentikan lalu diperingati. Atlet itu akan diperingati oleh wasitnya sendiri. Lalu permainan akan dimulai kembali. Oke, berarti tadi kita sudah lihat teman-teman semua bagaimana sih urban wrestling itu aplikasinya, teknik-tekniknya, apa yang boleh, nggak boleh. Jadi kalau bisa saya simpulkan, urban wrestling itu emang akarnya dari gulat ya, gulat Olimpik. Gitu. Tapi kita akan mengemasnya berbeda dengan kemasan kekinian, dan juga yang paling utama kita akan bisa pastikan bahwa ini safety banget. Ya, Safety banget dan juga fun ya, cocok buat teman-teman semua yang para profesional muda, para fighter yang akan turun di MMA nanti, gitu juga. Mari bergabung dengan kita akan pastikan semua yang berjalan dengan aman, dengan urban wrestling ini kita akan membuat sesuatu yang berbeda dari teman-teman semua. Mungkin ada tips dari yang pastinya ini bisa untuk semua gender ya, mau laki-laki mau perempuan, pasti kita jamin fun. Kalau lu semua udah tahu wrestling itu seperti apa, lu pasti akan ngerasain pecah asiknya. Asik, betul ya. Asik banget gitu. Ikut. Dan teman-teman bisa lihat dari tadi kita mengaplikasikan teknik semuanya tidak ada pemukulan, artinya tidak ada pencekik atau tendangan yang benar-benar membahayakan kepada teman-teman sendiri. Artinya semuanya fun dan sangat aman. Di gulat ini sangat aman untuk pertandingan urban wrestling nanti. Makanya tetap berlatih dan mengikuti urban wrestling ini. Oke, rekan-rekan semua, kita sudah mengulas sedikit ya. Nanti pastikan selalu mengikuti tutorial dari kami, dan juga untuk ingat bahwa urban wrestling itu berbeda, pastinya fun, menyehatkan, dan juga kita akan bertemu dengan komunitas-komunitas yang baru, dan juga safety, sangat safety sekali. Dan juga yang paling utama sekarang kekinian banget. Bergabung dengan kami. Urban Wrestling, let's have fun! Oke, Urbans yang ingin ikut kompetisi ini bisa memakai baju rash guard, dan celananya adalah MMA, dan juga ataupun bisa dengan short compression, dan juga wajib memakai sepatu gulat, sepatu wrestling, wajib memakai sepatu wrestling. Untuk yang tidak punya sepatu wrestling, panitia akan menyediakannya. Oke, terima kasih.